yang akan dilakukan di rumah. Dalam video ini saya akan membahas tentang apa itu perawatan luka, apa tujuannya, hal yang perlu diketahui oleh ibu selama perawatan luka, alat yang perlu dipersiapkan untuk perawatan luka, bagaimana langkah-langkahnya, dan apa saja kerugian jika tidak melakukan perawatan luka, serta hal apa saja yang diperhatikan oleh ibu selama melakukan perawatan luka. Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham dalam menanggapinya. Perawatan luka post-operasi SC. Perawatan luka adalah merawat luka dengan memasang pembalut atau penutup pada luka agar luka tidak terbuka. Tujuannya agar terhindar dari infeksi, agar luka tetap bersih, mempercepat penyembuhan, mencegah masuknya kuman dan kotoran ke dalam luka, mencegah terjadinya pencemaran oleh cairan dan kuman yang berasal dari luka ke daerah sekitarnya, mencegah terjadinya infeksi silang, mengistirahatkan bagian yang luka atau sakit, sebagai penahan pada bagian yang luka atau sakit, memberikan rasa aman dan nyaman. Hal-hal yang perlu diketahui oleh ibu selama merawat luka. Yang pertama, dibutuhkan perban steril dan kering untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, jaga jangan sampai luka tergesek-gesek oleh pakaian. Yang ketiga, langsung hubungi dokter jika tempat atau lokasi bekas luka terlihat membengkak, demam tinggi, nyeri hebat, dan pengeluaran nanah yang berlebih. Selama perawatan luka di rumah diperlukan bahan yang pertama kasa, yang kedua betadine, yang ketiga plester, dan yang keempat air hangat. Langkah-langkah melakukan perawatan luka di rumah. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, membersihkan luka dengan air hangat menggunakan kasa. Yang ketiga, oles luka dengan betadine menggunakan kasa. Yang keempat, tutup luka dengan kasa bersih dan kering. Yang kelima, plester dengan rapi. Yang keenam, bereskan kembali alat. Dan yang terakhir, mencuci tangan kembali. Kerugian jika tidak melakukan perawatan luka. Yang pertama, bisa terjadi infeksi berat. Yang kedua, kecacatan. Yang ketiga, gangguan terhadap sistem tubuh yang lain. Dan yang keempat, bisa menyebabkan kematian. Hal yang perlu diperhatikan oleh ibu selama melakukan perawatan luka di rumah. Yang pertama, idealnya kasa yang dipakai diganti kasa baru setiap 1 minggu sekali. Tidak terlalu sering agar luka cepat kering. Jika sering dibuka, luka bisa menempel pada kasa sehingga sulit untuk kering. Maka mintalah kepada keluarga Anda untuk membukanya selama 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Yang kedua, bersihkan jika keluar darah dan langsung ganti kasa jika luka operasi keluar darah. Maka segeralah untuk mengganti kasanya agar tidak basah atau lembab oleh darah. Karena darah merupakan kuman yang bisa cepat menyebar ke seluruh bagian luka. Yang ketiga, jaga luka agar tidak lembab. Usahakan semaksimal mungkin agar luka tetap kering karena tempat lembab akan menjadikan kuman cepat berkembang. Yang keempat, gunakan bahan plastik atau pembalut yang kedap air jika Anda mau mandi atau aktivitas yang mengharuskan Anda bersentuhan dengan air. Gunakan bahan plastik atau pembalut yang kedap air untuk melindungi luka bekas operasi agar tidak terkena air. Upayakan agar luka tidak sampai basah karena bisa mempercepat pertumbuhan kuman. Yang kelima, makan dan minum sesuai dengan kebutuhan hidup sehat dengan minum air putih. Aturan minum Anda dengan 8-9 gelas standar per hari. Makan makanan bergizi. Makanan bergizi terdapat pada sayuran hijau, lauk pauk, dan buah. Konsumsi sayur hijau seperti bayam, sawi, kol, dan sayur
hijau lainnya menjadi sumber makanan bergizi. Untuk lauk pauk, Anda bisa memilih daging, ayam, ikan, telur, dan sejenisnya. Perkenalkan, nama saya Teresia Amanda Simamora, NIM 23152079 dari kelas 3B, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka operasi pada Ibu Nifas. Jangan lupa saksikan video saya. Selamat pagi Bu, saya Bidan Teresia Amanda Simamora yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka operasi pada Ibu. Jika Ibu mengizinkan saya akan melakukannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan tindakan perawatan luka operasi yang pertama, pinset, betadine, alkohol swab, plester, kasa steril, dan juga handscon dan kapas. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita akan melakukan 7 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok kedua tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, buku-buku jari, kuku jari, dan bila sampai pergelangan tangan. Setelah itu, kita akan mengkaji luka operasi Ibu, apakah ada pembengkakan, kemerahan, bernanah, atau luka operasi yang serius. Setelah itu, kita akan membuka plester yang tidak terkontaminasi dan juga kasa yang tidak terkontaminasi dengan menggunakan pinset secara perlahan. Jika tidak bisa terlepas, bisa menggunakan air NCI. Setelah itu, kita buang ke sampah yang sudah terkontaminasi. Setelah kita membuka kasa yang tidak terkontaminasi, maka kita akan melakukan pembersihan dengan menggunakan betadine dan juga alkohol swab. Cara membersihkannya dari atas sampai bawah secara perlahan. Setelah kita membersihkan dengan menggunakan betadine dan alkohol swab, kita akan menggantinya dengan kasa steril agar tidak terkontaminasi dan tidak masuk debu.
Setelah itu kita akan menutupnya dengan plester dari atas kasa steril agar kasanya tidak terjatuh atau terlepas. Setelah kita selesai melakukan tindakan perawatan luka operasi, kita akan membersihkan alat-alat yang sudah digunakan dengan menggunakan air klorin selama 10 menit. Setelah itu kita akan membersihkan tempat tidur ibu. Setelah itu kita akan memberitahu ibu cara perawatan luka operasi di rumah agar tidak terjadi infeksi atau kemerahan pada luka operasi ibu. Dan juga jika ibu mengalami seperti ada pembengkakan nanah atau kemerahan, segera konsultasi ke dokter atau ke bidan yang terdekat. Sekian dari pemaparan materi video saya tentang cara perawatan luka operasi pada ibu nifas.